Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kawan-kawan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dan tak lupa juga salawat serta salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas ini, saya ingin berterima kasih kepada Direktur Utama Rizkina, Bapak M. Zulkifli, serta staf akademik dan staf pengajar lainnya, dan juga kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan sehat sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian atas segala dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Perkenalkan, saya adalah Budiman. Saya mahasiswa dari Lembaga Pendidikan IPB Rizkina yang berada di Cikarang, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang akan saya jelaskan itu tentang pengertian pendidikan dari kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Menurut Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Sementara itu, Jamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pengertian lain didefinisikan oleh Mervin Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis, partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Sementara Sudijarto mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politis atau secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian civic education atau pendidikan kewarganegaraan karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, pendidikan di luar sekolah. Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik atau mahasiswa untuk mengetahui, memahami, mengapresiasi cita-cita nasional, dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic education
adalah program pendidikan yang memuat bahasa tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan, dan hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani atau civic society, yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Adapun maksud dan tujuan, berdasarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 26 garis miring Dikti garis miring 2000, tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara kewarganegaraan dengan negara serta pendidikan, pendahuluan, bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab. Samping itu, tujuan khusus yang lain adalah agar mahasiswa atau peserta didik mampu menguasai dan memahami pendidikan masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran yang kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa serta agama. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa, bangsa serta negara. Lalu, kompetensi. Civic competencies. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai HAM dan demokratis atau demokrasi. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai. Mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dilandasi dengan sistem nilai-nilai universal. Yang keempat, mahasiswa memiliki pengertian internasional sehingga mampu menjadi warga negara yang kosmopolit. Yang kelima, mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan HAM dan demokrasi. Yang keenam, mahasiswa mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab, menjadikan warga negara yang baik dan demokratis, menghasilkan mahasiswa yang berpikir komprehensif, analitis, dan kritis, dan mengembangkan kultur demokrasi, membentuk mahasiswa yang good and responsibility citizen. Eksistensi manusia. Dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, manusia sebagai subjek sekaligus pembelajaran yang mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Pengalaman belajar, learning experience yang diterima mahasiswa menjadi lebih bermakna dan menjadi pengetahuan yang diperolehnya atau learning to know. Tersimpan dalam memori yang sejati dan menjadi pendorong yang selalu belajar tentang masalah demokrasi, hak asasi, dan masyarakat madani. Di samping itu, pengalaman pembelajaran yang berorientasi humanistik membuat mahasiswa menemukan jati dirinya, learning to be, sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawab dan sosial.
Pengetahuan dan kesadaran diri yang tercipta dari hasil pembelajaran tersebut akan mendorong mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa dimaksud dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama, learning to live together. Kehidupan bersama tersebut dibangun atas dasar kesadaran dan realitas keragaman yang saling memerlukan. Lalu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Pengertian dari hak dan kewajiban warga negara itu sendiri adalah warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Menurut A.S. Hickman, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Kurniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara sebagai anggota negara. Seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Dia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Dia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan suatu yang niscaya ada. Dalam konteks Indonesia, warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dan hukum-hukum umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28, 30, 31, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada ayat kedua dijelaskan, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua adalah pasal 27 ayat 1. Dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 dijelaskan tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pada pasal 28 telah dijelaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, pasal 30 ayat 1 menjelaskan tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan pada ayat 2 dijelaskan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
Yang kelima, pada pasal 31 ayat 1 telah dijelaskan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap bahwa hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Adapun cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu meliputi: pertama, karena kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akte kelahiran. Kedua, karena pengangkatan, yaitu adanya kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing. Yang ketiga, karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Keempat, karena kewarganegaraan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Yang kelima, karena perkawinan. Yang keenam, karena tutur ayah dan ibu. Yang ketujuh, karena pernyataan, yaitu adanya surat edaran menteri tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Dan asas-asas yang terkandung dalam kewarganegaraan adalah asas Ius Sanguinus dan asas Ius Soli. Asas tersebut adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Sedangkan asas Ius Soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Yang kedua, bipartite apartheid. Bipartite atau dwi kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu, sedangkan apartheid tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Lalu pengertian pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air atau wilayah Nusantara kita, dan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan
yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun maksud dan tujuan daripada PPBN yaitu usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Di samping itu, warga negara hendaknya juga memahami kemungkinan-kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Kedua, kedudukan wilayah geografis yang strategis. Yang ketiga, keadaan penduduk demografis yang besar. Keempat, sumber daya alam. Kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Pengembangan pendidikan pendahuluan bela negara. Yang pertama adalah situasi NKRI terbagi dalam periode-periode. Yang pertama, tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan pada tahun 1965 disebut periode lama atau Orde Lama. Dan pada tahun 1965 sampai dengan 1998 disebut periode baru atau Orde Baru. Dan yang ketiga, pada tahun 1998 sampai dengan sekarang disebut periode reformasi. Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi. Pada periode lama, bentuk yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan diri dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dai Nippon. Sedangkan periode baru dan periode reformasi, bentuk yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan zaman ini mempengaruhi perilaku bangsa dan tuntunan-tuntunan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non-fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial. Pada periode lama, bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik. Contohnya adanya PPPR atau Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat. Lalu ada seperti OPR, Organisasi Perlawanan Rakyat, OKD, Organisasi Keamanan Desa, OKS, Organisasi Keamanan Sekolah. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran. Periode Orde Baru dan periode reformasi. Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non-fisik dan gejolak sosial untuk mewujudkan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama perlu dibuat rumusan tujuan bela negara. Selanjutnya adalah demokrasi. Apa sebetulnya makna dari kata demokrasi? Pengertian dari kata demokrasi itu sendiri adalah demokrasi menjadi pembicaraan yang sedang aktual di akhir abad ke-20 ini. Bukan hanya di kalangan akademis atau praktisi politik saja, tetapi pers ikut membangun konsep demokrasi di Indonesia.
Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang menarik baik di kampus, seminar, diskusi maupun di kantor-kantor. Hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran tentang demokrasi secara bersamaan di kalangan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa telah menjadi kesadaran secara kolektif tentang demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Soekarno mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa demokrasi is government from the people, by the people, and for the people. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi ini, rakyatlah yang memegang kekuasaan, sebab pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kartini Kartono yang mengemukakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih dalam pemerintahan. Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis masing-masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang ditinjaunya. Kemudian Soekarno juga mengemukakan pendapatnya dalam buku Demokrasi versus Kediktatoran sebagai berikut. Demokrasi is a form government in which the will of the governed executed. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi diberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial, politik, di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab. Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal, nilai-nilai demokratis. Menurut Henry P. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory yang dikutip Mariam Budiarjo, adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem yang demokrasi. Sedangkan sistem demokrasi yang dimaksud adalah sistem politik yang demokratis, di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam keadaan terjamin kebebasan politik. Di samping itu, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Ada beberapa definisi lain tentang demokrasi menurut para ahli. Di antaranya adalah menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan
suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lalu yang ketiga, menurut Philip Schleiermacher, menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Lalu yang keempat, menurut Afan Ghaffar pada tahun 2000, memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif atau demokrasi normatif dan empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut adalah menentukan kehidupan rakyat. Lalu selanjutnya, bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi itu sendiri? Pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, dan harus ada wadah bersama menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontak sosial yang dipelopori oleh teori dari John Locke dan J.J. Rousseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap, yakni pertama, perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk negara, untuk membentuk masyarakat. Yang kedua, perjanjian pemerintah, yaitu perjanjian antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat, maka akan lahir negara demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya, dengan demikian demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang ketiga, tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak lebih utama atau lebih tinggi dibandingkan individu lainnya. Lalu yang keempat, pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi komponen utama, yakni penguasaan, hubungan kekuasaan, dan kuasaan rakyat. Dalam demokrasi, hubungan kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas,
mutlak karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antara kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusi adalah: pertama, pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan. Pemisahan atau pembagian lembaga, jaminan HAM, rule of law. Dalam arti adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum dan kontrol sosial. Nilai-nilai demokrasi. Demokrasi didasarkan oleh beberapa nilai atau value. Menurut Henry B. Mayo, memperinci nilai-nilai ini dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai, namun bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah: yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasaan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Yang keenam, menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi. Apabila kita terapkan nilai-nilai tersebut di Indonesia, maka nilai-nilai itu tidak boleh terlepas dari sila-sila Pancasila dan secara operasional sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebab demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan yang terkandung, dan juga terkadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan ini diselesaikan melalui perundingan serta dialog-dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat dan tercermin pada pasal 1, 2, 3, 4, 15, dan 17 Undang-Undang Dasar 1945. Pergantian kepemimpinan penguasa di Indonesia melalui pemilu sudah pula mencerminkan sikap yang demokratis, sebab pergantian atas dasar keturunan atau pengangkatan diri sendiri dianggap tidak wajar. Dalam suatu sistem demokrasi, hal ini sesuai dengan sila ketiga dan keempat Pancasila. Semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Anggapan ini akan mempermudah terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga setiap unsur paksaan digunakan sesedikit mungkin. Golongan minoritas yang sedikit banyak akan terkena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam mengambil keputusan-keputusan. Dengan begitu mereka terdorong untuk memberikan dukungan dan turut bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan sila kedua dan keempat Pancasila. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang terlihat pada keanekaragaman berpendapat, kepentingan, dan tingkah laku merupakan ciri masyarakat demokratis. Untuk hal ini perlu terselenggaranya masyarakat terbuka atau open society yang akan menjamin kebebasan politik. Namun keanekaragaman ini perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan dan integrasi dalam hubungan ini. Demokrasi sering disebut sebagai gaya hidup dalam suatu masyarakat demokratis. Pada umumnya,
Pelanggaran terhadap keadilan jarang terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan. Akhirnya, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi ini diperlukan beberapa lembaga seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan yang mewakili golongan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilu, organisasi politik yang menghubungkan antara pemimpin dengan masyarakat, pers dengan media yang bebas dan bertanggung jawab sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat, serta sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan perekonomian dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup tidak untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter dan national building. Dengan partisipasi seluruh rakyat Indonesia sekaligus menghindari timbulnya diktator, perorangan, partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama tahun 1945 sampai dengan 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah periode pada tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Yang ketiga, periode pada tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal pada periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Lalu selanjutnya yang keempat adalah periode pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pembangunan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksklusif, legislatif, yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperoleh napas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu. Demikianlah penjelasan saya tentang materi dari pendidikan kewarganegaraan, pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, tentang demokrasi. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.